Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Semua sudah semangat Ibu lihat. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa. Fatmawati, tolong dipimpin doanya, Nak. Ya, Bu, baiklah. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fatmawati. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, cek dulu kehadirannya ya. Carolina, Ada, Bu. Maya, Hadir, Bu. Mursila, Hadir, Bu. Oit Roma, Hadir, Bu. Fatma, Hadir, Bu. Rina, Rina tidak hadir ya? Hadir, Bu. Oh Jaringan iya, yang terbuka, Bu. Risma, Hadir, Bu. Haryati, Hadir, Bu Guru. Taufik, Hadir, Bu. Hadir, Bu. ya semua hadir anak-anak ibu ya, sehat-sehat semua. Hari ini kita belajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, hari ini kita belajar surat lamaran pekerjaan. Sudah nampak semua ya anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Proses Belum bikin, tampil, Bu. Mohon maaf ya, sudah anak-anak, sudah tampil, jadi lihat semuanya. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. ini materi kita surat lamaran pekerjaan. Nah, Maya, jangan terlalu fokus sekali sama foto ibu ini. Ini sengaja ibu buat fotonya. Ibu cari ini foto-foto yang lama, bahwa pernah ibu muda seperti kalian. Nah, waktu ibu muda seperti kalian, lalu ibu tamat sekolah, lalu ibu mencari kerja. Nah, waktu ibu mencari kerja, ibu harus menulis surat lamaran. Jadi sebelum ibu menulis surat lamaran, ibu harus tahu apa-apa saja unsur-unsur yang kita gunakan dalam menulis surat lamaran. Lalu, bagaimana bahasa dari surat lamaran pekerjaan? Jadi, pertemuan kita membahas tentang menganalisis surat lamaran pekerjaan berdasarkan unsur dan struktur bahasanya. Sudah paham anak-anak untuk materi kita hari ini? Sudah, Bu.
Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu mau buat pretest dulu. Jadi pretestnya kita melalui kuisis ya. Nah, coba buka handphonenya. Udah nak, dari buka handphonenya di grup Sudah, di Bu. kita. Sudah, Bu. Udah Ibu kirim linknya ya nak. Udah tampil nak linknya. Sudah, Bu. Enggak, Bu. Nah, kalau Ibu lihat dari sini, semua sudah masuk. Oke, dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1, kuis dimulai. Oke, pretestnya selesai ya nak, udah berakhir. Nah, ternyata Ibu lihat di sini hasilnya belum semua, masih kurang paham dalam menganalisis surat lamaran pekerjaan. Baiklah anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan, kita perhatikan dulu apa itu surat. Nah, di sini pengertian surat ada di buku paketmu juga. Perhatikan buku paketnya ya. Nah, surat itu merupakan salah bentuk komunikasi tertulis yang dilaksanakan dengan menggunakan sehelai kertas atau lebih. Jadi berisikan informasi kepada pihak yang lain sehingga orang lain bisa mengetahui apa yang mau kita tujukan. Jadi di sini ada pengertian surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan itu surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini ada fungsi surat sebagai bukti tertulis, sebagai media alat komunikasi, sebagai bahan pertimbangan. Lalu ada juga jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan bisa kita gabungkan nanti dengan riwayat hidup, bisa juga kita pisahkan dengan riwayat hidup. Nah, apa saja komponen atau struktur yang harus kita perhatikan dalam surat lamaran. Jadi nanti kita perhatikan nanti anak-anak, surat itu harus ada tempatnya, tanggalnya, lampirannya, halnya, alamat suratnya. Lalu di dalam surat itu juga harus ada salam pembuka, lalu harus ada mengenai pembuka surat, seperti kalimat pembuka, identitasnya, isinya, lalu apa yang mau kita promosikan, lalu apa yang mau kita lampirkan, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, anak-anak, di sini ada contoh-contoh surat lamaran pekerjaan. Bisa diperhatikan anak-anak? Bisa, Bu. Enggak, Bu. Oke, bisa diperhatikan semua ya. Nah, di sini banyak unsur contoh-contoh surat yang Ibu buat. Nah, sekarang kita perhatikan dulu suratnya ya, Nak. Kita analisis dulu surat-surat ini. Apa saja yang tadi yang harus kita perlukan di dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi perhatikan nak. Oke, Maya. Coba dulu Maya, apa yang kamu bisa kamu perhatikan di dalam surat ini mengenai strukturnya? Ya Bu, mengenai strukturnya Bu atau unsurnya, yang pertama ini Bu, Bandung 16 April 2023. Ini adalah unsur alamat dan tanggal surat Bu. Oke, bagus. Nah, Baru yang kedua perihal itu lamaran pekerja, itu lamaran kerjanya Bu. Baru yang ketiga, yang terhormat HRD Manajer PT Berkas Jaya Group, ini adalah alamat yang dituju, Bu. Oke, bagus. Oke. Nah, jadi tadi udah kita sebutkan ya, Nak. Jadi kita perhatikan tulisannya ya, Nak, mengenai untuk alamatnya, tanggalnya. Jadi ini kita jangan salah menulisnya nanti. Ketika kita nanti materi kita di dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi inilah unsur yang harus kita perhatikan. Nah, coba dulu
Si Mursila. Coba Ya, perhatikan Bu. dulu nak. Mursila, perhatikan dulu nak bahasa yang digunakan nak. Gimana bahasanya? Baik, Bu. Bahasa dalam surat lamaran pekerjaan itu bahasanya surat sopan dan santun dalam surat formal, Bu. Oke, bagus. Jadi dalam menulis surat lamaran pekerjaan nak, kita itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Gimana supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi kita tidak bisa menulisnya asal-asalan. Dan tidak bisa kita menggunakan seperti bahasa seperti yang ada di cerpen. Aku. Jadi kita bahasanya formal. Saya, ya nak? Itu yang harus kita perhatikan dalam bahasa. Nah, berarti semua sudah paham sepertinya mengenai unsur dan bahasa di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang Ibu bentuk kelompok ya. Nah, perhatikan anak-anak di papan tulis, udah Ibu tulis ya, nama-nama kelompoknya. Ya. Nah, silakan bentuk kelompoknya anak-anak. Oke, ternyata udah bagus ya kelompoknya. Bagus kelompoknya ya nak. Nah, sekarang Ibu bagi LKPD-nya ya. Nah, ini LKPD-nya ya. Perhatikan LKPD-nya. Nah, sebelum mengerjakan, perhatikan petunjuknya ya nak. Nah, ini adalah di dalam LKPD-nya ada contoh surat lamaran pekerjaan yang harus kita analisis. Tolong diperhatikan ya nak mengenai unsur-unsurnya dan mengenai bahasanya. Baiklah anak-anak, mulailah bekerja. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan sama Ibu. Sudah ada yang siap anak-anak? Sudah ada yang selesai di dalam menganalisisnya? Kelompok Risma udah siap? Sudah, Bu. Oke. Kelompok Rina udah siap? Kelompok Rina udah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus. Kelompok Taufik udah siap? Sudah, Bu. Ya, semua udah siap ya nak. Sekarang kita presentasikan surat lamaran yang kamu kerjakan. Kita mulai dari kelompok Risma. Siap, Bu. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis ketidaktepatan unsur kebahasaan dalam surat lamaran. Itu menggunakan unsur kebahasaannya sudah menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat. Kemudian sudah menggunakan kata pengantar yang jelas. Buktinya, Bu, kita lihat dalam di bahasa suratnya, misalnya menggunakan kalimat berdasarkan dengan ini saya titik. Ya, bagus. Kemudian, Bu, tulisannya bersih, mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah ejaan. Itu dapat dilihat, Bu, buktinya dari sudah sesuai ejaan, misalnya penulisan alamat yang terhormat. Jadi yang terhormat disingkat tanpa ada titik dan diikuti juga ada kata kepada setelah yang terhormatnya. Gitu, Bu. Ya, bagus. Terima kasih kelompok Risma telah presentasi untuk analisisnya. Nah, yang mau menanggapi di kelompok siapa, nak? Oh, kelompok Rina. Tolong ditanggapi, nak. Iya, Bu.
Saya akan menanggapi hasil presentasi dari Risma. Kalau menurut saya, penulisan YTH tadi memang disingkat, tetapi tidak menggunakan kata kepada. Langsung saja YTH ataupun yang terhormat, tidak menggunakan kata atau tulisan kepada, tidak perlu lagi. Itu menurut saya ya, Risma. Ya, Ya, terima kasih. ya, terima kasih buat Rina Sama-sama. ya, karena telah mempresentasikan, telah menanggapi hasil pekerjaan dari kelompok Risma. Nah, anak-anak, yang tadi kamu sebutkan tadi sudah benar, tetapi mengenai penulisan kata kepada itu tidak perlu kita cantumkan. Seperti misalkan kepada yang YTH. Nah, kata kepada itu karena itu sudah ditujukan sama artinya dengan YTH. Jadi kalau kita gunakan dua-duanya, kalimat kita tidak efektif. Kepada pemesan iklan, sama. Yang terhormat, pemasang iklan, sama karena tujuannya. Jadi kita pilih aja salah satunya karena dia supaya kalimat itu supaya lebih efektif begitu. Nah, Ibu rasa sepertinya sudah paham, Nak? Bu, paham, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi, Bu. Sepertinya tidak ada lagi ya. Nah, karena semua kita sudah menampilkan presentasinya dan semua sudah menanggapi, sudah aktif, Ibu senang semua aktif dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan nanti pada saat menulis surat lamaran pekerjaan, kamu bisa menggunakan unsur-unsur dan bahasa di dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, anak-anak, karena berakhirnya mengenai menganalisis surat lamaran ini, sekarang Ibu meminta hasil pekerjaanmu untuk LKPD-mu ini, Ibu minta dikirim di WA ya, supaya nanti bisa Ibu nilai. Bisa kan, Nak? Di grup WA kita dikirim ya? Ya, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan, Nak? Tidak ada, Bu. Ya, Bu. Iya, tidak ada ya. Nah, untuk itu, Nak, saya mau bertanya dulu kepada Ibu kepada Saryati. Nah, dari pembelajaran ini, Nak, apakah pembelajaran ini menarik bagimu? Iya, sangat menarik, Bu. Karena melalui pembelajaran ini saya lebih mudah lagi menulis surat lamaran pekerjaan. Berarti menarik ya, Nak. Jadi, Iya, Bu. itu dipertahankan ya, Nak, di dalam memahami unsurnya dan dalam menggunakan bahasanya yang sopan dan santun tadi, itu harus kita pertahankan di dalam menulis surat lamaran untuk kedepannya nanti ya. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu mau melihat bagaimana penguasaan kamu secara individu. Kita mengadakan post-test ya. Nah, buka handphonenya lagi ya, Nak. Ibu kirim linknya melalui WA. Ya, Bu. Sudah terkirim? Nah, di sini udah Ibu lihat masuk Sudah semua terkirim, ya. Bu. Sudah masuk semua, udah membuka. Jadi Ibu hitung hitungan di sini 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Oke. Ini udah selesai ya, Nak. Sudah berakhir. Nah, Ibu lihat hasilnya di sini sudah ada peningkatan dari pretest tadi. Semoga pembelajaran kita bisa menarik bagi kamu dan bisa kamu gunakan nanti di dalam kehidupan
kehidupan kamu nanti waktu kamu mau menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Pak Taufik. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, saya akan memimpin doa. Mari kita berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Taufik. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depannya kita lanjutkan dalam menulis surat. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.